Banyak. Banyak yang ditolak orang Kristen. Salah satunya ketika ada seorang Kristen yang bernama Aldo kemarin, kawan saya, dia menantang seluruh umat Kristen untuk membuktikan bahwasanya Yesua atau Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang didapati di dalam Bible ketika merujuk kepada original teks itu. Buktikan kalau Yesus itu satu-satunya Tuhan. Kan seringkali teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, the one and only itu. Tetapi berdasarkan fakta yang tertulis di dalam Bible ini, Yesus ini punya Tuhan dia. Nah itu gimana Pak John? Iya, bagi saya Yesus punya Tuhan yang disebut Bapa di surga itu. Oh berarti Anda sepakat kalau Yesus punya Tuhan? Iya. Nah Yesus yang punya Tuhan ini Tuhan bukan Pak? Nah, kan sesungguhnya Isa Al-Masih Putra Maria itu utusan Allah dan firman-Nya. Nah, jadi utusan Bapa dan juga firman-Nya Bapa. Itu di apa ini? KS 4 Anisa 171. Jadi kalau Yesus adalah utusan Dia, ya, Yesus utusan Iya, Tuhan juga Iya. Yesus tapi utusan Iya, Tuhan juga Iya. Dia bukan sebagai Bapa. Nah, dia bukan sebagai Bapa. Ya. Jadi kalau dia katakan, kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kemudian ada ayat lain dikatakannya, kalau kamu meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Jadi dia perantara sebagai utusan. Yesus sebagai utusan perantara. Dia disebut Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Tuhan tuh? Ketika Anda sudah memahami, sebentar. Nah, kenapa? Ketika sudah Anda sepakat, sabar, gantian. Kalau Anda sepakat bahwa Yesus adalah seorang utusan, seorang prophet, itu seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 nomor 29 bahwa dia adalah utusan Tuhan. Banyaklah ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan. Dia yang mengutus aku di dalam Bible. Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Kenapa Anda tuhankan Yesus ini? Apa dasar Anda mengatakan Yesus ini adalah Tuhan? Iya. Silakan. Nah, Yesus Tuhan kenapa? Dia memang dari kekekalan yang awal dan akhir, ya, Alfa dan Omega. Jadi sebelum dia jadi manusia, sebenarnya dia adalah bersama-sama dengan Bapa sebagai Bapa adalah Tuhan yang disembah, dia juga disembah oleh malaikat-malaikat. Disembah oleh malaikat. Di mana dikatakan bahwa Yesus disembah oleh malaikat? Ya. Di mana dikatakan? Ya, nanti kita bahas itu. Itu ada di buku The Great Controversy, saya baca, malaikat juga sembah dia karena memang sudah diberikan kuasa oleh Bapa. Bible yang saya minta. Iya, kalau Anda tanya siapa menyembah dia, ya, malaikat tahu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, si Lucifer ikan ini pernah di surga dengan Yesus. Jadi dia tahu Yesus itu disembah sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi ketika Yesus mengusir roh jahat, ya, kepada babi-babi, ya, mendekatlah Yesus kepada orang dirasuk itu. Apa kata iblis? Mau apakah kau kami, hai anak Allah? Bukankah belum waktunya? Nah, kemudian iblis menyembah Yesus. Nah, Yesus dan iblis di mana Yesus? Bohong Anda. Iblis nggak nyembah Yesus itu. Baca Matius pasal 4 nomor 10. Baca Matius pasal 4 nomor 10 coba. Coba Anda buka Matius pasal 4 nomor 10. Ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Baca dulu ini. Iblis nyembah Yesus. Kita ke ini dulu. Kita ke topik Yesus memindahkan roh jahat kepada babi-babi. Enggak, tadi langsung pada intinya aja. Anda mengatakan bahwa iblis ini menyembah Yesus. Loh, Anda ngarang ini namanya. Enggak ada iblis nyembah Yesus itu. Justru dia dibunuh iblis itu. Kalau di iblis menggoda Yesus, ya, itu kan cerita iblis setelah Yesus berpuasa dalam keadaan kondisi lemah, iblis berusaha mau mengalahkan Yesus. Iya, tapi Anda baca dong apa perkataan Yesus. Iya, di ayat 10 kenapa Anda nggak baca?
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dia itu kata ganti orang keberapa? Betul. Pertanyaan saya, Itu ketika tidak saya mengatakan dia itu kata ganti orang keberapa, Pak? Kedua. Ah, Orang ketiga. dia itu kata ganti orang keberapa, Pak? Saya, kau, dan dia. Ketiga. Dia itu kata ganti orang ketiga. Berarti dalam dialog antara Yesus dan iblis, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada satu entitas di luar daripada dirinya. Siapa itu? Iya. Siapa? Bapa di surga. Karena Kenapa Anda Yesus bilang bicara begitu? terus kenapa Anda bilang iblis nyembah Yesus? Ngarang ini. Coba Anda saya sedang buka Yesus mengusir roh jahat. Ada di situ iblis menyembah Yesus. Aneh. Justru iblis itu berusaha Ada untuk membunuh ayatnya. Yesus. Makasih Bang Iya. Prezi Bang, syukron Bang, barakallahu fikum. Coba kita saya tidak punya HP lain, jadi saya buka Alkitab itu. Iblis menyembah dia itu setelah dia mengusir roh jahat kepada babi. Di mana topik itu saya lupa itu. Nah, silakan Anda carikan di mana iblis menyembah kepada Yesus itu, penasaran saya. Makasih ya Bangku, syukron Bang, barakallahu fikum Bang Prezi, sehat selalu Abang dah. Insyaallah. Bentar, saya buka ya. Silakan. Saya penasaran, ini alasan kenapa Yesus dikatakan Tuhan. Salah satunya dikatakan iblis menyembah kepada Yesus. Nggak ada dalil seperti itu. Kalau iblis diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah kepada Bapa, kepada Elohim, itu dalilnya ada. Coba bantu saya di apa itu namanya? Topiknya Yesus mengusir roh jahat itu kepada Ya, di mana coba? itu. Bukan mengusir roh jahat. Lupa di Yesus mana. memasukkan babi ke dalam legion. Roh. Lalu babi-babi itu terjun itu, ya kan? Ya itu ada di mana itu? Di situ ada iblis itu. Nah, nggak ada, Itu ada. nggak ada itu iblis nyembah Yesus. Ada. Coba kita cari dulu. Nggak ada. Coba Anda, ya Yohanes 8 nomor 40 itu sampai 44 itu dalilnya. Coba dibaca. Oh, taruh saya yang baca Yohanes. Nah, Yohanes pasal 8 nomor 40 sampai 44, coba Anda baca. Itu dalilnya itu. Nah, kita lihat peran iblis. Yohanes 8 ayat 40 sampai 44. Terima kasih Abang Da. Syukron Bangku. Barakallahu fikum. Terima kasih Bang Prezi. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Loh kok ke situ? Ya, Anda baca. Itu peran iblis, baca sampai 44. Ntar dulu. Loh. Ya itu Anda baca sampai 44. Yohanes 8 40 sampai 44. Siapa yang berusaha untuk membunuh Yesus dan siapa pembunuh sejak semula? Lalu Yesus bilang apa? Jawab di situ. Anda jelaskan itu. Silakan paparkan kepada saya. Kalau berusaha membunuh Yesus, iblislah bapamu. Nah, iblislah bapamu yang berusaha untuk membunuh Yesus sejak semula, betul? Iya. Lalu kenapa Anda katakan semula? kalau anda sudah paham bahwa iblis ini berusaha membunuh Yesus sejak semula, termasuk menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dengan cara merasuki Yudas, lalu kenapa Anda katakan iblis menyembah kepada Yesus? Coba bantu saya lupa ya, Yesus mengusir roh jahat kepada babi-babi. Ada itu. Coba. Saya tahu Pak, tapi di situ tidak ada dikatakan iblis menyembah Yesus, itu tak ada. Coba kita baca dulu. Astaga. Saya mau cari ya, sabar. Saya cuma satu HP yang tidak bisa lihat konkordan di HP ini. Yesus. Coba dibantu dulu kalau ada Yesus mengusir roh jahat itu. Gimana? Coba. Makanya pas sudah judulnya ini Kristen menolak Bible, ditolak kitabnya ini.
Tidak, kita tidak tolak Bible, cuma ada saja manusia gagal paham sok-sok tahu soal Alkitab. Coba maka kalau kau paham kau jelaskan sama aku Yohanes 44 Yohanes 8 Iya, saya 44 sedang itu. cari. Entar kita kasih itu nanti. Tapi saya mau cari dulu ayat tadi. Macet. Yesus mengusir roh jahat. Udah. Ya, Dicari sama Pak John katanya. Kenapa Yesus dituhankan? Soalnya iblis itu juga menyembah Yesus. setahu aku Yesus itu adalah dosen penguji iblis itu adalah dosen penguji Yesus, Pak. Kalau aku diuji skripsiku sama dosenku. Kalau Yesus ketuhanannya diuji sama iblis. Tuh. Iya. Memang iblis Iya tugasnya pula itu. katanya menguji Memang. ketuhanan Yesus. Iya. Memang iblis itu menggoda mencoba Yesus ya, tapi tujuannya untuk mengalahkan Yesus, bukan. Lah terus kalau Anda tahu iblis berusaha untuk mengalahkan Yesus, kenapa Anda katakan iblis menyembah Yesus? Kan kontradiksi itu. Itu kontradiksi banget itu. Nggak Dia berusaha jelas. mengalahkan Yesus tapi dia tahu ini Tuhan. Kan aduh Mak Jam. Udah gila ini. Aduh Ya, Mak. dia katakan Yesus itu, iblis mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian dia menyembahnya. Jadi iblis tahu siapa Yesus, Yesus pun tahu siapa iblis. Apa ini Pak? Tak paham aing. Di Lukas 8 Pak, Lukas 8 ayat 26, coba dibuka. Ntar saya buka ya, Lukas 8 ayat 26. Makasih Bang Crazy, syukron abangku, sehat selalu Bang Crazy. Ya Ikhwan, yang belum follow silakan follow akun para poloket yang ada di atas. Silakan absen love orange, dibantu share dan posting ulang. Kita begadang sampai pagi. Kita penginjilan sampai pagi-pagi Ikhwan ya. Aman. Itu Yesus mengusir setan di Gerasa itu. Ya, Lukas 8 ayat 26. Ya memang di situ terlihat ya bahwa orang yang kerasukan itu yang di kuburan itu memang langsung sujud ya, tersungkur di hadapan Yesus, kan begitu. Yang masalah itu yang mau dibawa Pak John ini ya, kan begitu. Tapi kita harus lihat itu ya, Iya kan, di situ iblis pun mengakui bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, makanya Iya. dia layak disembah. Ya, poinnya di situ Bang John, di situ Yesus itu hanya diakui sebagai anak Allah. Kan dalam Bukan budaya Allah. Kristen itu Bang John, dalam budaya Kristen anak Allah itu kan bukan Allah, bukan Betul. Tuhan. Kristen. Israel itu anak Allah, anak sulung. Banyak itu Pak. Anda kalau baca Iya, baca itu kan. di Bible itu banyak yang dikatakan anak Allah. Anda juga termasuk anak-anak Allah. Iya. Anda ini kan anak Eteos juga. Kita juga kalau diselamatkan, Yesus bawa kepada Bapa, kita juga disebut anak-anak Allah. Tapi Mana ada kayak gitu? Nggak ada. Ada perumpamaan nih, ada tulisan Paulus. Jadi ada ya. Buktikan aja dulu iblis menyembah Yesus mana. Kita mau lihat dalilnya. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa iblis itu menyembah kepada Yesus? Mana dalilnya? Data apa yang Anda jadikan patokan atau landasan untuk Anda berani mengatakan itu? Coba berikan kepada saya. Anda mengarang ini. Belum lama saya baca itu, lalu keluar setan-setan itu. Ya. Lukas 8 ayat 28. Pak John, Lukas 8 ayat 28 ya. Ya, Lukas 8 ayat 28. 28 atau 38? 28, Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus
anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Ya, ada kata tersungkur di situ, ya tersungkur kan? Iya. Ya. Nah, ini banyak diartikan sebenarnya dengan Iya, Kristen betul, bahwa- betul Bang Goto. Ini enggak baca sampai ayat 29 dia ini. Nih. Makasih Mbak Yori. Dan ia yang telah mengutus aku dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan ia yang telah mengutus aku, Dor. Di mana dikatakan dia disembah? Dengar ya, dia kan punya perumpamaan tentang Tuhan dan hamba. Hamba Nggak ada pertama Pak, diutus nggak ada untuk Pak. melihat- Itu konteksnya Ada, jelas, dengar dulu. itu bisa dimaknai secara letterlek Hamba- Pak, bukan hamba perumpamaan. yang diutus. Hamba ya hamba lah, nggak jelas kau ini. Iya, dengar dulu, selesai dulu. Hamba yang diutus dibunuh, pertama dibunuh, kedua dibunuh, maka Tuhan mengutus anaknya. Anaknya juga dibunuh. Nah, itu Yesus berbicara perumpamaan itu tentang dirinya. Kalau para nabi-nabi sudah dibunuh, ya, dia juga anak diutus oleh Bapa dibunuh juga. Kan? Nah, jadi kalau mengenai kita bisa bedakan yang disebut anak Allah yang maha tinggi dengan kita sebagai anak Allah yang di dunia ini beda. Dia itu memang kan dikatakan keluar dari diri Allah, jadi bukan manusia biasa, dan dia manusia disertai keilahian. Nah, Di mana memang dikatakan dia itu? dari Allah juga. Di mana lagi tertulis itu? Ia manusia serta disertai keilahian, itu tertulis di mana itu? Ada. Mana? Menurut Yesus ya, menurut Yesus itu sendiri ya. Pak, apa ini yang mengarang, Pak? Saya bukan mengarang. Saya kan lebih percaya murid-murid Yesus yang menulis Yesus Kristus Tuhan daripada. Tetapi nggak ada tertulis, ya nggak ada tertulis dalam kitabmu ini kok. Kalau dia sang ilahi itu Ada. sendiri, Pak, mana? Iblis menyembah Yesus saja nggak ada dalilnya, kok nggak mampu buat tunjukkan, bohong lagi 1-0, udah. Wah, ini dia tersungkur di hadapan kaki. Tersungkur di hadapan itu. Tersungkur itu di mana? Menyembah. Menyembah itu dalam bahasa Yunani itulah latria. Tahu konyol juga. Mana menyembah di situ? Mana iblis berlatria kepada Yesus? Tidak ada. Tidak ada satupun dalil iblis kah, siapapun kah, manusia berlatria kepada Yesus, menyembah Yesus, itu nggak ada. Nggak ada itu Pak. Matius pasal 4 nomor 10 itu kan jelas. Matius nomor 10 kan jelas. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas tertulis. Iya, Yesus bahkan memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Dia. Iya, kepada Bapa disembah. Ya sudah, bukan kepada Karena Yesus. berbicara sebagai dia kan berbicara sebagai dia manusia yang diutus. Loh, Yesus ini kan sebagaimana loh. Kalau Anda sudah tahu bahwa Yesus itu adalah manusia yang diutus, lalu kenapa Anda katakan Tuhan? Lah, kan segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Penyebutan nama Tuhan kalau diberikan kuasa kepadanya, Yesus layak disebut Tuhan karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, itu di pemberian Bapa. Wah, nggak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan disematkan kepada Yesus, itu nggak ada. Makanya di Filipi 2 9 10 11 Berikan aja buktinya. Siapa yang menyembah Yesus? Mana yang menyembah Yesus mana? Filipi 2 dikatakan Allah Iya. mengaruniakan nama di atas segala nama. Ada. Lidah mengaku Yesus Tuhan. Lutut Tak ada. bertekuk lutut. Nah, Tak ada dikata loh. Filipi 2. Pak, bedakan Pak antara orang berlatria sama proskuneo Pak. Orang sujud penghormatan sama menyembah itu bedakan, makanya belajar.
Jangan orang begini loh. Saya sujud kepada orang tua saya, itu namanya proskuneo, Pak. Saya sujud penghormatan kepada orang tua saya itu. Bukan berarti saya menyembah kepada orang tua saya. Termasuk orang Kristen ketika bersujud di hadapan patung Yesus. Apakah dia menyembah patung? Tidak. Kalian pasti berdalih itu adalah sujud penghormatan. Saking kalian mengasihi Yesus, bukan berarti menyembah kepada patung. Kan gitu. Itu berproskuneo namanya, sujud penghormatan, bukan menyembah. Yang kita bicarakan ini Tuhan dalam konteks sesembahan. Yang namanya Tuhan itu pasti disembah. Nah, mana Yesus ini disembah orang? Tidak ada. Di mana dikatakan di iblis menyembah dia? Nggak ada. Yesus jelas-jelas memerintahkan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, sebab ada tertulis, dengarlah hai iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Anda paham? Dia merujuk kepada kata ganti orang ketiga. Berarti di luar antara iblis dan Yesus. Kenapa Anda paksakan itu? Yesus ini Tuhan, kan aneh itu. Oke, kita ikuti seumpama. Iya, itu termiut karena berisik sekali Anda ganti-ganti buku itu. Kita ikuti narasi Anda itu kalau Yesus Tuhan. Lalu Yesus yang Tuhan ini ketika tertulis dalam Yohanes pasal 4 nomor 22 yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, Tuhan Anda ini nyembah siapa? Ya, dia sembah Bapa di surga yang dia kenal. Berarti Tuhan menyembah Tuhan. Iya. Berarti Anda punya dua Tuhan. Ya, anak Tuhan disembah sebagai Tuhan, Bapa juga disembah sebagai Tuhan. Tuhan Anda ada dua. Ya. Mana yang benar Tuhan Anda? Jadi Yesus kan dikatakan Tuhan. Mulai. Ini masuk nih. Iya. Ini ada Dua data Tuhannya. kitab kok. Oke. Dua Tuhannya, dua. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Semua lidah mengakui Yesus Tuhan. Ya. Kalau udah saya masuk Silakan, Uni. Pak John, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan baik-baik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terkait tentang siapa Yesus ini, itu bukan hanya menjadi permasalahan antara Islam dan Kristen saja. Itu perlu diketahui dulu sebagai sejarah. Karena permasalahan tentang siapa Yesus itu sudah menjadi permasalahan di abad kedua, di abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Itu kenapa ada yang namanya Konsili Nikea. Ya, ini ada double di siapa ya? Bang Goto, double. Di mute lu, Bang. Ya. Jadi Konsili Nikea itu adalah ya double. Suara saya Pak John ini saya Pak John, ya. mute Pak John ya. Nah, Konsili Nikea itu adalah bukan Bang Goto atau Iqbal. Masa aku yang double sih? Aku nggak double kok. Nih aku mute coba. Tes Iqbal yang double ya. Nah, jadi Konsili Nikea kan kita tahu semua itu bukan rahasia, tapi itu adalah ilmu pengetahuan tentang sejarah Kristen, di mana ada Konsili Nikea merumuskan tentang Yesus ini seperti apa dan bagaimana. Maka kemudian antara pikiran Arius dan Athanasius di situ beradulah dalam konsili tersebut, dan dimenangkan konsili tersebut oleh Athanasius. Artinya saya justru kenapa saya tidak terlalu tertarik untuk membahas Yesus ini Tuhan bukan atau apa, karena sampai kiamat kurang setengah jam pun ini tetap akan menjadi polemik. Kenapa seperti itu? Karena pada faktanya tentang Yesus dalam Bible ini tidak secara eksplisit dikatakan kalau dia pencipta alam semesta, tetapi dia mengklaim dirinya sebagai manusia, sebagai utusan. Makanya ada doktrin-doktrin yang muncul untuk membela esensi ketuhanannya yang disebut dengan banyak doktrin, banyak apa namanya skema teologi. Teologi. Lanjut. Kalau aku justru itu perlu dibahas supaya sadar John ini. Iya. Makanya Uni belum ke sana. Nah, kenapa kalau saya pribadi tidak mau membahas, karena apa? Karena kalau saya ingin mengeksplor bagaimana kelanjutan, bagaimana kemudian kita ini punya banyak sekali wawasan terkait tentang perbandingan Islam dan Kristen. Nah, tema ini adalah tema yang bukan hanya menjadi masalah di Islam, ya,
Kenapa? Tema ini tema terpenting dalam aspek ketuhanan karena ini aspek tentang hal yang menjadi pondasi dalam agama. Cuman kalau Uni Iqbal, Uni pengen mereka selesaikan dulu dengan sesama mereka. Akulah dia ini, akulah siapa? Kenapa? Agatha sama Mikana saja sampai detik ini masih belum selesai. Akulah dia ini, akulah bapak atau akulah anak. Nah, Pak John tadi bilang Tuhannya dua. Bayangkan. Jadi teman-teman, dogma Kristen itu sudah banyak. Kalian kalau misalnya lihat sejak Bang Goto ini kan tahu nih. Ada namanya Nestorius. Aliran Nestorius ini mengklaim bahwa Yesus itu beda dengan Homoousios ya. Dia itu punya sisi kemanusiaan dan ilahi yang dalam diri itu dua tuh. Nanti ada Sabellius. Oh tidak, dia cuma satu hakikat. Jadi mereka aja itu gak selesai. Yesus ini apakah Tuhan atau tidak? Bahkan sampai detik ini ajaran Kristen yang mengatakan Yesus ciptaan yang eksis itu ada dua. Dua yang masih eksis. Unitarian dan Saksi Yehova. Jadi kita nggak salah ketika kita mengatakan bahwa Kristen ini sesat karena tidak tahu Yesus ini siapa. Loh, apakah Islam salah mengatakan Yesus itu adalah manusia dan ciptaan? Tidak, karena ada aliran Kristen yang baik. Kitabnya adalah Bible, itu bilang Yesus ciptaan. Siapa mereka? Saksi Yehova. Lalu kalau Kristen mainstream bilang Saksi Yehova sesat, loh, apa kapasitas kalian mengatakan orang yang pegang Bible itu sesat? Toh kalian juga sesat kok. Nah, jadi kalau saya kali ini ingin kita merujuk kepada bagaimana sih caranya kita menentukan mana Tuhan yang benar, mana yang tidak. Ini saya tarik mundur nih. Iqbal dan Pak John sudah masuk ke ranah pembuktian Tuhan benar dan tidak. Kalau saya enggak, saya mau gini. Saya lari ke belakang. Saya mundur. Iqbal maju, saya mundur. Kita itu, saya punya, maaf saya kenapa bilang sama Iqbal kemarin, Uni kalau diskusi sekarang Uni bawa jurnal deh. Kenapa? Kalau kita tidak diikat dengan ilmu, kita bisa bicara seenaknya kayak Pak John ini gitu. Ya, dia bisa mendefinisikan sendiri yang tidak ada kamus manapun yang memvalidasi omongan dia. Nah, ada jurnal yang saya bawa. Ini jurnal terkait tentang bagaimana sih kita menunjukkan sesuatu itu benar atau tidak. Maka ternyata para scholar kita mengklaim seprimitif-primitifnya orang tanpa nih, kalau aku mau membuktikan Tuhan itu ada, aku tanpa kitab suci itu bisa loh. Dengan apa? Ada yang namanya common sense, akal. Nah ini aku bawakan jurnalnya, nanti aku tunjukkan jurnalnya. Bagaimana sih caranya kita antara Kristen dan Islam ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar? Ya memang harus ada deklarasinya. Yang menjadi permasalahan di Kristen kan tidak ada deklarasi Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Yang ada adalah deklarasi yang mengatakan dia kurios. Pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil kurios kok. Nah ini permasalahannya. Orang Kristen memaknai kata kurios itu sebagai theos. Sementara 1 Korintus pasal 6 ayat 8 ya. 1 Petrus atau 1 Korintus tuh? 1 Petrus ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6, 68 tuh. 86. Di situ membedakan theos dan kurios. Nah, yang kita pertanyakan ini bukan si kurios, karena kalau kurios itu merujuk kepada rob atau pemilik atau ya semua nabi ya kurios. Kalau Pak John bilang Tuhannya dua, ya Pak John jatuh ke doktrin triteos setara atau duiteos setara atau duiteos subordinat. Kenapa maksudnya duiteos subordinat? Ada itu alirannya, namanya Pak Jody Hendarto. Dia bukan penggagas ya. Dia itu penganut aliran triteos subordinat. Apa maksudnya triteos? Dia percaya Yesus juga theos. Bapa juga theos, tapi Yesus ini adalah theos di bawah Bapa. Bapa theos utama sebagai sang sumber. Sebenarnya dia itu ya kurang lebih kerabat dekatnya Unitarian. Nah, Pak John tadi bilang Tuhannya dua, itu klaim yang kalau aku bilang tuh klaim putus asa, karena memang nggak bisa dibantah.
argumen dia sudah dikeluarkan dia bahwa Yesus itu punya Tuhan dan maka Tuhan itu ada dua. Iqbal benar mengatakan bahwa berarti Anda ini sesat. Kenapa? Sepanjang peradaban agama samawi, kecuali Anda orang pagan. Pagan itu sudah terbiasa dengan Tuhan lebih dari satu. Sepanjang peradaban agama samawi, yang agama ini dianut oleh Bani Israel, apapun sektenya, baik Farisi, Saduki, atau Askenazi dan yang lain-lain, itu tidak ada pertentangan tentang konsep ketuhanan. Mereka tidak pernah mengimani triteos, duiteos. Mereka tuh tahu Tuhan itu echad. Secara etimologi, terminologi, dan aksiologi, kata echad itu merujuk kepada satu-satunya ilah. Nah, tiba-tiba ada orang Kristen bilang, Tuhan kami itu dua. Saya tuh tidak peduli lagi sekarang Yesus itu Tuhan atau bukan loh. Serius. Kenapa? Kalian itu masalah kalian di internal kalian belum clear. Tapi saya peduli bagaimana caranya kita yang ngakunya orang yang punya common sense, akal, dan hati nurani itu mampu membuktikan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Nah, minimal standarisasinya apa? Kalau kita bukan nabi, kita tahu dia Tuhan, ya karena dia bilang dia Tuhan. Masa ada Tuhan gak mau ngaku Tuhan terus dituhankan? Sama kayak gini nih. Ada, iya kan ribet kita. Lu maunya apa? Kan lama-lama kan gue yang berantem sama nih Tuhan. Lu maunya apa? Lu datang ke dunia gak aku Tuhan, tapi lu pengen diakui sebagai Tuhan. Jadi inilah common sense kita. Tanpa Al-Quran, tanpa Bible, kita bisa menentukan mana benar mana salah. Tanpa wahyu kita tahu kok, karena Allah sebelum Allah turunkan wahyu kepada hamba-hambanya, Allah sudah titipkan kepada kita common sense, akal naluri, hati nurani. Nah, bagaimana akal kita bisa berfungsi mengatakan dia Tuhan karena tebak-tebakan? Ya pokoknya dia Tuhan. Kenapa? Ya tengok aja dia bisa menciptakan apa? Sekarang bisa menurunkan roti gitu loh. Sedikit, boleh sedikit. Bentar Pak, sedikit klimak. Maka klimak. Saya kalau nggak klimak nggak enak Pak. Marah-marah saya nanti Pak kalau nggak sampai klimak. Jadi kalau seandainya kita orang sehat, orang normal, kita selain kita mampu membuktikan apa? Kenapa? Bentar, nanti ngomong. Kalau kita betul-betul orang yang mampu membuktikan Tuhan kita Tuhan yang benar, maka rujukan kita itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Bukan kita yang nebak-nebak. Ya dia Tuhan lah. Orang dia bisa bangkit dari kematian kok itu nebak-nebak namanya. Ya. Oke. Banyak Pak yang mati bisa hidup. Banyak Pak. Bukan cuma Yesus. Ya. Jadi kalau cuman karena dia mati terus hidup dia dikatakan Tuhan, ya banyak. Ya. Nah, jadi mari kita rujuk kepada dalil yang sangat penting untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Harus ada deklarasinya. Kalau dia tidak ngaku Tuhan lalu kita tuhankan, berarti kita yang goblok. Gitu dulu. Sudah, saya mau bertanya, boleh? Ya. Jadi kalau Tuhan di perjanjian lama bukan Yesus kan? Oke. Sekarang saya pakai logika juga ya. Apakah pemahaman saya tidak masuk akal atau masuk akal? Di dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Nah, di dalam perjanjian baru ada 2 kali Yesus menyebut Tuhan. Ketika dia melakukan perjamuan ya, membasuh kaki, dia katakan, akulah Tuhan. Anda ngerti nggak Pak? Anda ngerti nggak yang saya omongkan tadi? Entar dulu, sabar Uni. Jadi nggak, gini Pak, kalau Anda mau debat kusir, jangan sama saya Pak. Pak, enggak. Pak, poin saya ini kan umum. Poin saya tuh. Coba dulu. Ini saya mau pakai logika. Sorry, maaf. Pakai logika. Maaf ya. Aduh, saya minta maaf untuk menghormati Anda. Diberikan kesempatan. Enggak, karena saya Uni? Jangan ini di sini tidak. Uni. Jangan. Bukan. Saya belum selesai. Pak, supaya ada saya bukti tidak memberi izin Yesus Anda ngomong sama saya. Kenapa paksa saya dengerin Anda? Kan Anda di sini kan bicara. Kalau diskusi saya kan tanya Al-Quran juga. Diskusi itu kan suka sama suka.
Masa cinta Iya. ditolak ngamuk-ngamuk nih? Saya belum Pak, ini saya hargai saya Anda bicara. tidak Masa saya izinkan mau bicara loh, tidak karena saya dihargai? narasumber di sini. Loh, saya tidak izinkan Anda memberikan kotoran kepada saya karena saya tidak mau downgrade. Kalau Anda mau debat Ini- sama Bang Goto, silakan debat sama Iqbal. silakan. Ini tidak adilnya, Saya, ini tidak adilnya unik kalau di mana debat, tidak kalau adilnya? diskusi. Anda tidak Oke, adil. saya tanya, Saya belum selesai, kapasitas sudah Anda dipotong. bicara ke saya apa? Loh, Anda kan punya narasi panjang. Saya juga, ini kita bahas tentang Saya ketuhanan. tanya, Kenapa apa Yesus kita alasan katakan Tuhan? sehingga saya layak mendengarkan Anda bicara? Apa alasannya? Ya karena saya sudah mendengarkan Anda, sudah hargai Anda bicara Loh, panjang. Tadi saya karena sudah Anda di bicara, sini saya adalah dulu. orang yang saya ajarkan. Saya pengajar di sini, Pak. Lucu juga. Saya di sini narasumber harap jabatannya. maklum, ini kan room Maaf, kalian. teman-teman, Jadi kalau saya tidak bebas bicara, ini Pak, tidak adil namanya. Anda boleh tapi Selesai bukan dengan saya. saya Anda dulu. ngomong dengan Iqbal, dengan Bang Goto, bukan dengan saya. Kalau Anda Iya, ngomong oke, ke saya saya, ngomong saya sama enggak. Bang Goto sama- Nah, silakan. Ya, Bentar, sebelum Oke, Anda bicara ya, dengan host Iqbal, ya. saya harus sampaikan dulu nih. Bentar. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Saya di sini narasumber. Saya bicara menggunakan karya ilmiah, teori kebenaran. Lalu tiba-tiba Bapak ini menanggapi saya. Nah, saya tanya, Bapak menanggapi saya kapasitasnya apa? Tidak ada. Ya sudah, Bapak ngomong dengan yang lain. Kenapa? Saya mau ngomong tuh nyambung. Kalau saya Iya. bicara tentang karya ilmiah, Pak, tunggu dulu dong. Ini sama kayak gini loh. Saya pokoknya mau ngomong sama kamu, saya nggak mau. Saya pokoknya mau ngomong sama kamu. Lah, saya nggak paksa Anda loh bicara sama saya loh. Saya di sini narasumber sebagai orang yang memberikan edukasi dengan data ilmiah dan konkret. Saya bawa fakta secara akademik bahwa seprimitif-primitifnya manusia dia punya common sense. Ada penelitiannya loh Pak, jurnalnya ada. Nah, saya bicara di sini sebagai akademisi. Makanya saya ajak orang berpikir di sini nonton 3.000-an orang. Kalau kita mau mengatakan Tuhan itu Tuhan, wajib harus ada deklarasinya. Itu pernyataan saya. Anda kalau mau membantah pernyataan saya, bawa antitesis. Kalau mau menanggapi saya, ya mau menanggapi diksi yang mana? Kenapa? Selama ini saya ini sama Anda bukan sekali ini ketemu. Udah berkali-kali, tidak ada manfaatnya bagi saya, tidak ada ilmunya buat umat. Nah, kalau Anda menanggapi karena Anda Kristen, Anda boleh ngobrol dengan Iqbal dan Bang Goto. Karena saya berdosa. Berdosa saya mendebat orang yang tidak ada ilmu, Pak. Saya diajarkan sama Iya. dosen saya. Saya kan komunikasi Saya, penyiar Islam nih. Dosen saya walaupun bilang Anda gini, berilmu, Rifa, bagi bentar, saya, ilmu Rifa, Anda bukan apa-apa. Anda banyak ya nggak apa-apa, menafsir itu menurut Alkitab Anda. juga semau-maunya. Makanya jangan ngomong Oke, sama cukup. saya, ngomongnya sama Sudah Iqbal. tutup kuping aja. Kok Uni. maksa saya mau denger? bicara dengan Iqbal aja. Enak aja. Kuping aja. Dia yang nilai, Saya belum saya yang selesai nilai dulu, orang Pak. yang. Mbak mau saya Ya buktikan karena kalau saya Yesus tidak itu mau Anda Tuhan, ngomong sama kan? ngomong sama Iqbal, ngomong sama Bang Goto. Kalau nanggapi saya jelas Ya yang udah, ditanggapi tutup kuping apa. aja. Loh, enak aja. Ini kan komal Islam, Pak. Di sini kan kami edukasi Islam nih prioritasnya. Iya, saya kan Silakan diundang. Anda tanggapi Iqbal. Jadi Udah, iya, artinya silakan Anda tanggapi Iqbal. Udah tamu langsung aja. diperlakukan baik-baik juga. Loh, Kalau nggak ada justru Kristen karena juga saya nggak seru kok. memperlakukan Anda baik-baik, karena saya tidak mau merendahkan diri Anda, karena Anda tidak layak. Justru karena saya menghargai Anda, jangan Anda lama-lama mempermalukan diri Anda, karena Anda bicara nggak pakai kaidah akademis. Saya Makanya pakai silakan apa ngomong sama kok? Bang Goto. Saya kan tadi kalau pakai Ya udah ngomong sama Bang Goto aja sama Bang Iqbal. Iya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Oke, Apa itu kan lah ada ini, pendengar. Nah, jadi mengenai Udah langsung ngomong sama Iqbal aja. Iya, jadi ketika Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat, ya karena dipersoalkan oleh orang Farisi dia menyembuhkan, ya. Biar Saya kami yang kembali bubukin ke Bapak ini. perjanjian lama. Nah, tadi kan kata Iqbal, Tuhan di perjanjian lama bukan Yesus. Nah, Memang. jadi ketika Yesus katakan, iya. Nah, Ya, jadi memang. di sana dikatakan Sabat adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ketika Oke, Yesus baik, saya tanya. katakan, akulah, entar dulu, selesai dulu. Baik, oke, Ketika silakan. Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat, ya. Oke. Berarti Tuhan mana lagi yang dimaksud di perjanjian lama kalau bukan Baik. Yesus pernah mengatakan, Pak, aku ada sebelum Abraham ada. Betul tidak? Ya. Makasih Bang Crazy, syukuran Bangku. Sehat selalu Bang. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada,
Apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada itu adalah Tuhan yang disembah? Iya. Sekali lagi, apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada itu adalah Tuhan yang disembah? Iya, Yesus kan sebelum dia menjelma jadi manusia sempurna itu kan memang dia Tuhan. Baik, baik, baik. Pertanyaan saya, Pak. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus. Di mana tertulis? Di sana tidak ada nama Yesus. Sudah. Tapi Anda tahu dari mana? Nabi-nabi. Kau tahu dari mana? Nah, terus kau tahu dari mana? Karena iya, Yesus kan masih di surga, belum di. Kalau Yesus belum di Kau tahu dari mana? Dia masih Ayo. di surga bersama Bapa. Sekali lagi saya tanya, Yang disebut- siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus juga. Nah, sekarang Anda baca Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 13, baca. Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 13. Anda baca itu. Nah, orang ini. Jir. Iya. Baca dulu, baca, baca. Baca dulu, baca. Kisah Baca Rasul dulu. berapa? Pasal 3 nomor 13. Kasihan sama Pak Joni ini, Mbak. Biar aja Uni. Apa kasihan? Kenapa Pak? Kan dia mau keras, biar aja nggak apa-apa. Ya, ya, Kasihani nih. Ya nggak apa-apa, Saya dia tidak yang peduli enggak kasihani. lanjut Dia mau. lanjut Pak, lanjut Pak. Nah, ya Bapak Dia yang mau. mau. Allah Ya, Abraham, silakan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, alam nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, Oke, yang baik. kamu serahkan. Yesus hamba Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Yesus Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memuliakan Yesus yang lain? Dia hamba. Ya sudah, kenapa kau jadi bilang Tuhan? manusia. Kenapa kau bilang Tuhan? Kenapa kau katakan dia Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Hamba Allah. Pertanyaan saya, Iya. Yesus hamba dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Yesus adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Kan dia Allah. Kalau dia dikatakan hamba Allah, kontradiksi lah. Ya, Betul, kau kontradiksi jelas. Karena Ya, kan jelas. dia sudah jelaskan dia menjelma jadi manusia, jadi Loh, hamba. Baik, baik. Jadi Anda mau mengatakan kalau- bahwa kemanusiaan. Sebentar. Sebelum Anda jadi- ingin mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus ini bukan Allah. Kemanusiaan bukan Allah, daging bukan Allah. Wah. Nggak baca baik. Ini adalah roh. cerita mati aja kalian ini. Makan babi baik. Saya bukan Abangku, makasih abangku. Syukron, barakallahu fikum. Sehat selalu abangku crazy. Wih, mantap abang dak. Terima kasih banyak abang dak. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Paus men. Kolose berapa tadi?
Kolose pasal 2 nomor 9. Baca. Makasih Bang Kresi, sehat selalu Abangku. Lanjut. Cair dong. Semoga Sebab dilibatkan dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Baca sekali lagi. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan. Jasmaninya Yesus Allah bukan? Jasmaninya bukan Allah. Loh, berarti ayat ini salah. Jadi roh yang ada di dalam Mulai. adalah roh ilahi. Mulai mengarang. Tapi Mulai. dengar ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Anda paham tidak istilah jasmani itu apa, John? Secara tubuh. Tubuh. Secara Iya, tubuh berdiam tubuh. kepenuhan kealahan. Secara daging Iya. Allah berdiam tidak? Allah berdiam secara daging tidak? Ngaku. Menurut Di dalam ayat itu. tubuhnya lahir. Menurut ayat itu, Iya. secara tubuh Allah berdiam tidak? Ya. Oke, berarti dagingnya Allah di Yesus. dalam tubuhnya. Iya, berarti tubuhnya adalah Allah. Tubuhnya bukan Allah. Loh, gimana sih kau ini? Jangan bawa Roh doktrin, yang baca apa yang memiliki- tertulis. Dia memiliki- Astaga. Dia iya. Jadi sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kalau bicara tubuhnya, ya, kalau bicara roh, kan roh yang dimiliki roh Allah. Lahir juga dari roh Allah dikatakan. Berarti tubuh Yesus ini bukan Allah. Kalau dikatakan ada kepenuhan roh Allah, berarti Allah juga. Berarti tubuhnya adalah Allah kan? Di dalam tubuhnya ada Bingung nih, bingung. tubuh jasmani. Unik, bingung dia unik. Unik dia mulai bingung. Dia kan coba saya baca Al-Quran juga dikatakan Uni itu di dalam nggak Yesus tega. itu Bingung dia. kami Mulai bingung. Kami menguatkan Bingung. dia dengan ruh Allah. Coba kami menguatkan dia dengan ruh Allah. Ada ayatnya Al-Quran itu. Loh. Jangan lari ke Al-Quran, nggak nyambung kau. Bahas dulu ini, kita harus tuntas. Lah ini Loh, kita harus tuntaskan dulu, John. itu ada ruh Allah di dalam John, Yesus. kita harus tuntaskan Ini saya dulu. baca kalau nak percaya. Jangan lari kemana-mana dulu. Ini dulu kau baca. Kenapa kau udah kalah Iya telat? sama-sama. Ya sabar. Sekarang kau Saya jelaskan tetap dulu. Al-Quran. Ya kau akui, dulu. Anda Nggak masalah. tahu, ya. Nggak masalah. Kau akui dulu, Yesus itu secara tubuh Allah atau bukan Allah? Allah di dalam tubuhnya. Secara tubuh Allah. Yesus, Coba. tubuh Yesus yang saya tanyakan tubuhnya Allah bukan? Ya, kalau bicara namanya jadi daging jadi manusia. Kalau dagingnya ya manusia. Allah bukan dagingnya. Dikatakan dipenuhi oleh roh Allah. Coba Iya daging. perhatikan ini. Nah, mulai macet, bingung. Bukan macet. Ya kau jawab Isa pertanyaanku. itu, dengar Isa itu. Kau jawab pertanyaanku. Kau tahu salah kemana-mana. Kau tahu salah kemana-mana. Tubuhnya. Masih ada hubungan kok. Masih ada hubungan ini kita. Pertanyaanku John, pertanyaanku tubuhnya itu Allah atau bukan Allah, itu yang kutanya. Tubuhnya adalah daging manusia. Daging manusianya itu Allah bukan? Ya. Roh Allah ada di dalamnya. Daging manusianya Yesus itu Allah atau bukan Allah? Allah bukan daging. Berarti daging Yesus bukan Allah. Dalam daging Yesus ada roh Allah. Nah, nyambung. Bingung. Nah, iya, coba. Bingung Coba. John. Coba baca nih. Saya baca. Saya baca. Macet supaya anjir. jelas. Siapa yang Pertanyaan saya, daging Yesus yang mati di kayu salib itu Allah atau bukan Allah? Jawab. kan dia katakan roh Allah ada padaku. Daging Yesus, Rohmu. daging Yesus, tubuh Yesus yang mati di kayu salib itu Allah atau bukan Allah? Saya katakan di dalam daging Yesus ada roh Allah. Berarti daging Yesus adalah Allah, betul? Dagingnya mati, roh Allah tidak. Assalamualaikum Kak Handa. Coba perhatikan kalimat Kores. ini ya.
Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Ini Al-Quran ini. Terserah kau, terserah hadis kau Anas berpikiran bin seperti apa, kafir. Terserah kau, aku tak peduli. Terserah kau mau mengatakan apapun tentang kitab suciku, karena memang kalian orang-orang kafir seperti itu. Pertanyaanku, kau jawab dulu. Yesus secara daging, secara tubuh itu Allah atau bukan Allah? Itu kau jawab. Wajar kan kau Bible sekarang? Jawab. Daging sebagai manusia 100% daging, ya, bisa lapar, bisa mati, tapi ruh Allah ada dalam dia. Nah, Jangan tadi awalnya nih, tadi dibedakan. Nih, sebelum baca Kolose 2 nomor 9 bersikeras tadi dia. Begitu dia baca Kolose 2 nomor 9 dia bingung. John mulai bingung. John mulai jadi John Saya Ter. nggak bingung-bingung. John Saya bingung masih- John. Saya masih John saya macet. tidak bingung. Tak ada, pertanyaanku sederhana. Benar ya. Yesus secara tubuh, secara jasmani, secara daging adalah Allah itu sendiri atau bukan Allah? Itu yang kau jawab. Aku tak mau tahu. Kau jangan lari kemana-mana. Aku juga tidak akan merubah jawaban saya. Iya, Oke, berarti Yesus adalah manusia. nah, kemanusiaannya Yesus ini Allah bukan? Dalam Kemanusiaannya Yesus. di dalam kemanusiaannya ada roh ilahi, ada keilahian. Berarti Kalau secara Anda manusia, katakan, apakah- begini John, berarti kesimpulannya kalau Anda katakan demikian, Yesus secara manusia juga adalah Allah, betul? Anda simpulkan sendiri kan? Nah, loh, kau yang jawab itu. Makanya jawab Sudah, Allah atau Anda- bukan Allah kan Anda gampang. saja. A, Allah, B, bukan Allah. Tinggal kau jawab, kok susah betul. Ya sudah, Anda saja yang mengatakannya kan, menyimpulkan. Ya kau aja jawab. Aku tak menyimpulkan, kau ndak mau juga memberikan aku jawaban. Aku tidak akan menjawab. Nanti Anda mengerti sendiri dan Anda simpulkan sendiri. Alah, bilang aja kau tak tahu. Kalau memang Kau macet. Yesus itu adalah Allah. Ya sekarang kau kutanya, Yesus Jadi itu secara dapat manusia kita Allah bukan? simpulkan, Allah bukan secara Nggak manusia. usah kau bolak-balik dengan pertanyaan itu. Kau tak jawab, Sudah jelas jelas, kutanyakan terus kalau- sampai kiamat kutanya terus. Allah ada di Aku tak mau tahu. dalamnya. Iya, berarti dia Allah. Berarti Yesus secara manusia adalah Allah. Nah, pertanyaan saya ini John. Ketika Yesus dikatakan hamba Allah, yang mana hambanya? Manusianya. Tadi kau bilang manusianya Allah. Lah iya. Barusan kau bilang kemanusiaannya Allah. Ayo. Iya, dia kan jadi Ayo. manusia. Iya, kemanusiaannya Allah bukan? Bingung. Macet John. Stres. Langsung mau murtad dari Kristen. Iya. Kan dikatakan keluar dari diri Allah, ya. Dia jadi manusia, ada ayat mengatakan dia keluar dari diri Allah, berarti dia Iya. juga sebenarnya Allah. Dia juga Allah, secara daging dia juga Allah, Tapi betul? perihal dia sedang menjelma jadi manusia, maka dikatakan ya. Bingung dia menjelaskan. Coba saya kan baca tulisan di kitab kalian juga. Tak ada Kami tak ada Yesus di situ, tak ada. Dosa kebawa Yesus. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ada. ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Kau udah macet tadi. Isa Kau tak mampu Al-Masih. menjelaskan. Kau tak Bukan tak mampu mampu. menjelaskan. Jadi kesimpulan adalah John macet. Di sisi lain, Anda John mengatakan, sabar John. Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah Allah. Anda bilang tadi. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 13 dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yang hamba ini yang mana John? Yesus Yang mananya yang Dia hamba? dimuliakan. Bagian mananya? Yang mana? Bagian mana yang hamba? ya Yesus yang dimuliakan. Kenapa dia katakan memuliakan hamba? Hambanya siapa? Hambanya Bapa.
Lah Res, langsung res. bingung kau, jangan Res, langsung res. bingung. Ini kalau gue bertanya, Homo anjir, kaget cok. ya sorry. Ini kalau gue bertanya, gimana caranya Masih. orang Kristen? Masih. Tuh, sorry, Pas sorry. banget, parah-parah asli. Gimana caranya orang Kristen menyembah Yesus tapi nggak kena hambanya? Gimana caranya? Oh Yesus yang Allah, itu yang hambanya minggir dulu dikit takut syirik gitu. Gimana caranya tuh? Baru gua masuk. John, Ya. gimana caranya nyembah Yesus tapi nggak kena hambanya gitu loh? Gimana caranya? Kalau bicara hamba, kan Yesus sedang jadi manusia, jelas jadi hamba, jadi utusan. Karena memang menjelma jadi manusia. Selama dia jadi manusia mengajarkan murid-muridnya, ya mengajar manusia, tetap dia hamba Allah, hamba Bapa di surga. Iya hamba ya. Terus murid-muridnya nyembah Yesus nggak waktu Yesus di bumi? Yesus mengajar untuk menyembah Bapa di surga. Karena dia dalam proses jadi manusia. Terus orang Kristen nyembah Yesus, murid-murid Yesus nyembah Yesus nggak? Murid-muridnya Yesus? Iya, kan Yesus perintahkan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak meminta sembahlah saya. Tidak. Sembahlah Allah, Bapa di Saksi surga. Yehova. Senang punya teman saksi Yehova saya. Ada. Bagus. Kan ada ayatnya. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Iya, Yohanes 4:24. kita tahu menyembah Tuhan. Makanya Yesus katakan, jikalau kamu mau meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Karena Yesus sekarang kan bukan duduk-duduk tidak ada kerjaan, lagi mengantarai kita di ruang maha suci di surga. Oke, sekarang Kalau John dia ini nggak nyembah kelihatan Yesus di nggak situ. sekarang? John. Menyembah Bapa dalam nama Yesus. Oh berarti nggak nyembah Yesusnya ya? Ya kalau kita sembah dalam nama Yesus, tidak ada nama lain yang disembah kepada Bapa selain lewat nama Yesus kan? Berarti nyembah Yesusnya nggak? Yang pede dong, iya saya menyembah Yesus, mau namanya, badannya, karakternya, saya sembah semuanya gitu loh. Jangan milih-milih, saya nyembah Yesus, namanya aja, badannya enggak gitu loh. Masa gitu nyembahnya? Susah ya John ya? Enggak susah. Jawab Saya kalau nyembah. gitu dijawab. Saya kan hanya mengutip Pintar nggak, perkataan Pin? Yesus. Iya. Iqbal aja udah ketar-ketir, apalagi lu yang masuk. Ya ampun, kasihan banget nih Bapak. Soalnya gua orang teknis Pak John, orang teknis, jadi harus teknisnya tuh harus benar-benar jelas gitu loh. Kan Misalnya nyembah Yesus namanya aja, badannya enggak. Kayak mana caranya itu murid nyembah Yesus namanya aja? Yesus, coba kamu ke Tuhan Yesus bisa nggak ke kamar dulu supaya saya nggak kelihatan nyembah badannya Tuhan Yesus, kan lucu. Ya kita sesuai perintah Yesus dulu lah. Nah coba Jadi, perintah Yesus gimana? Kan dia katakan kepada murid-muridnya, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang kebenaran apa yang kita miliki supaya kita bisa menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus bahas tentang kebenaran. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku akan tidak meninggalkan kamu sendirian, aku akan mengirimkan Roh Kudus dari Bapa. Nah apa pekerjaan Roh Kudus sekarang? Kalau bukan meyakinkan kita, mengingatkan kita akan kebenaran. Makanya dia Ya katakan, ngingetin ketika di tanah iya diingetin, oke kamu ingat ya kebenaran, iya. Caranya gimana nyembah dalam kebenaran? Bingung-bingung. Lah, Tadi katanya dalam nama Yesus, ternyata Yesus ngajarin dalam kebenaran dan dalam roh ya. Jadi yang benar gimana nyembahnya? iya, kalau kita berdoa, minta sesuatu, minta kepada didahului di dalam doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Baru apa yang kita minta lanjut, kami berdoa dalam nama Yesus. Begitu. Kami berdoa dalam roh dan kebenarannya kapan? Ya kebenaran yang diajarkan Yesus itu yang harus kita patuhi. Misalnya satu, kita harus patuh pada hukum-hukum Allah. Hukum Allah harus ditulis di hati, ya seperti pemazmur katakan, Tauratmu ada dalam dadaku, aku suka melakukan
hukum-hukummu, itu pemazmur. Jadi artinya menyembah Allah dalam kebenaran ya kita beribadah pada hari yang ditentukannya. Ya, kayaknya jangan gini deh, kita Jon, kayaknya Yesus membuat kecepatan patung deh dan naik ke langit menyembah. itu ya. Kayaknya kecepatan naik ke langit itu belum jelas cara nyembah yang benernya gimana. Kecepatan dia.